Oke, halo semuanya. Saya mewakili kelompok kami akan menjelaskan alur kasus untuk nomor 3, untuk A dan B. Saya akan menjelaskan nomor A dan teman saya akan menjelaskan yang B. Jadi, kalau kita lihat di source A, itu adalah message atau message asli, pesan M, akan dimasukkan ke dalam fungsi hash untuk menghasilkan nilai hash, itu HM, itu adalah nilai hash dari si M. Nah, nilai hash ini berfungsi sebagai sidik jari dari pesan kita. Nah, selanjutnya, si message-nya ini, pesan asli dan si hasil hash-nya tadi akan kita gabungkan atau kita concat. Lalu kita encrypt dengan key K. Nah, habis itu hasilnya akan dikirimkan ke destination B. Hasilnya itu akan diterima adalah hasil enkripsi dari si K itu dengan public key-nya K. Isinya itu adalah si message-nya dan hasil hash-nya dari si message. Also kita decrypt dengan si public key-nya K itu. Nah, setelah di decrypt, kita terima si message dengan si hash-nya. Nah, di message-nya ini, plain, plain text-nya message ini kita hash, habis itu kita bandingin sama hash yang kita terima dari source A. Kalau hasilnya sama, berarti sudah oke. Berarti pesannya tidak dipalsukan. Selanjutnya, Oke, nah kalau yang bagian kasus B bedanya apa? Nah kalau di kasus A kan kita ngawalin masukin pesan M ke fungsi hash langsung. Nah cuman kalau di skema yang kasus B ini, nah kita hanya akan menenkripsikan nilai hashnya saja menggunakan kunci K. Nah proses yang ini tuh bakal menghasilkan apa yang sering kita sebut sebagai authentication tag atau encrypted hash. Nah habis dari itu, pesan asli message-nya itu yang masih berbentuk teks biasa bakal digabungin dengan hash yang sudah terenkripsi tadi, lalu dikirimkan ke tujuan. Nah, skema ini bakal menghasilkan efisien yang jauh lebih besar secara komputasi karena kita tidak perlu mengenkripsi data yang mungkin berukuran sangat besar. Cukup hash-nya saja yang ukurannya tetap. Nah, terus lanjut di destination B, penerima tuh akan mendapatkan pesan M dan tag enkripsinya tadi. Nah, proses verifikasinya akan berjalan dua arah secara paralel. Pertama, si B ini dia bakal menghitung nilai hash dari pesan M yang diterima secara langsung. Di, dan di sisi lain, si B ini juga akan mendeteksi tag yang menggunakan kunci K untuk mendapatkan nilai hash yang asli yang dibuat oleh A. Nah, kedua ini kemudian akan dibandingkan di tahap compare. Kalau cocok, berarti integritas pesan terjamin gitu. Nah, terus walaupun pesan ini tuh bisa dibaca oleh siapa aja selama pengiriman, skema ini tuh bisa memastikan bahwa tidak ada orang yang bisa mengubah isi pesan tanpa merusak validasi hashnya. Oke. Halo, nama saya Nanda Irsyad dan pada bagian ini saya akan mendemonstrasikan gimana cara menggunakan program yang kami buat untuk contohkan message authentication. Oke, jadi harusnya kita ngasih satu zip file bernama Perl. Nah, kalau misalkan kita unzip Perl zip, nanti harusnya kita punya beberapa ada directory baru namanya node.prl. Nah, di node.prl ini isinya harusnya ada source code kita. Nah, pastikan ya baca dulu readme-nya. Di situ ada instruksi gimana cara menggunakan file kita, uh, aplikasi kita gitu. Pertama, kita pakai Node.js sama TypeScript. Jadi kalau misalkan mau jalannya langsung, bisa build dulu dengan Node.js. Nah, kalau misalkan mau pakai Docker, kita bisa juga, kita ada file di sini namanya Perl image tar. Nah, itu langsung aja kalau mau Docker load Perl image tar. Nanti harusnya ada progress bar kalau misalkan pertama kali. Nanti kalau mau nanti tinggal run nama image-nya Perl. Nah, harusnya nanti programnya jalan. Kalau misalkan mau Node.js, pastikan install dulu pertama. Ini asumsinya udah, penonton udah punya Node.js. Nah, ini di mesin saya udah punya Node.js. Nanti tinggal build langsung dengan script yang udah disiapin, tinggal run script build-nya. Nanti kalau misalkan udah selesai build, tinggal jalankan programnya dengan script start. Nah, dia harusnya nanti ada. Itu dengan asumsi di mesin saya pakai Node versi 22, versi 25. Nah, kalau misalkan nggak mau pakai Node.js atau nggak mau pakai Docker, harusnya kita punya satu directory namanya build. Di situ isinya ada beberapa file executable. Nah, tergantung dari mesin sistem kalian, kalian jalankan yang sesuai. Kalau misalkan pakai Windows, jalankan yang perl underscore windows.exe. Tapi kalau misalkan pakai di kasus ini, saya pakai Linux, saya tinggal jalankan executable perl.linux. Nah, cara pakai aplikasi kita adalah, ini ada beberapa menu.
Pertama kita bisa send message di dua kasus yang berbeda. Nah, nanti semua disimpan di inbox nomor 3 nih. Nah, kalau kosong, di harusnya kosong, kita coba ya. Kita pakai case A. Kita tes hello for A. Enter. Nah, kalau udah nanti di inbox harusnya ada satu message baru. Nah, ini ada indikasi case-nya apa, terus waktu nyimpannya kapan. Nah, kalau misalnya kita buka, nah di sini ada beberapa informasi. Di sini kita juga debug juga isi dari payload message A-nya. Di sini kita punya IV-nya sama ini ada ciphertext-nya. Nah, yang kasus A seperti teman saya sebelum menjelasin bahwa message sama MAC-nya ada di encrypted sini. Jadi pas dia di decrypt, di situ ada message-nya sama di situ ada MAC yang kita bisa tes integritasnya. Nah, kalau misalkan yang B, kita coba hello for B di inbox, kita cek yang berarti nomor 2 di sini. Nah, di payload-nya itu kita punya message-nya plain gitu. Tapi sekarang kita cuma nge-encrypt MAC-nya doang. Nah, di sini kita bisa lihat message-nya langsung baca dari sini, hello for B. Nah, MAC-nya dipakai buat ngetes integritasnya. Bedanya kalau yang tadi, yang A, kita decrypt ini semua, terus kita baca message-nya, terus kita tes integritasnya. Itulah semua fitur dari contoh program ini. Kalau mau exit tinggal ketik nomor 4. Terima kasih.